Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman yang sedang menonton ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya lanjutkan untuk saya mulai pembahasannya, yaitu tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Kita bahas dari pemakaian huruf dulu. Yang pertama ada pemakaian huruf ini. Yang pertama ada abjad. Abjad ini dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ada 26 huruf. Lalu huruf vokal atau huruf hidup meliputi 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Yang ketiga ada huruf konsonan atau huruf mati. Huruf mati ini meliputi 21 huruf di luar huruf vokal, itu disebut huruf konsonan. Ada huruf diftong. Ini merupakan 2 huruf vokal yang diucapkan sekaligus. Gabungan vokal ini disebut diftong apabila menghasilkan satu bunyi yang sama. Misalnya huruf A dan U pada kata kerbau itu menghasilkan satu bunyi yang sama. Yang selanjutnya adalah E. Gabungan huruf konsonan adalah huruf konsonan yang terdiri atas 2 konsonan yang bergabung dan melambangkan satu bunyi konsonan. Misalnya huruf K dan huruf H pada kata khusus. Selanjutnya ada huruf kapital. Penggunaan huruf kapital ini pertama di awal kalimat, contohnya untuk di nama orang, petikan langsung, penulisan gelar dan unsur singkatan pada pangkat atau sapaan, penulisan jabatan serta pangkat, nama tempat atau geografi, judul buku, karangan artikel, makalah, dan nama majalah atau surat kabar, nama negara, lembaga, badan organisasi, dan dokumen. Lalu ada nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, terus nama tahun, bulan, dan hari. Terus selanjutnya ada huruf miring. Huruf miring ini dipakai untuk penulisan setiap unsur dari judul karya seperti nama buku, majalah, nama situs, ataupun nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Penulisan huruf miring disebut juga berlaku juga untuk daftar pustaka, contohnya buku daftar pustaka. Lalu selanjutnya ada penggunaan huruf tebal atau huruf yang cetak tebal. Biasanya dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring atau sudah dicetak miring, bisa dipertegas dengan penggunaan huruf tebal. Lalu kita masuk yang kedua adalah penulisan kata. Penulisan kata ini mencakupi yang pertama adalah kata dasar. Kata dasar atau pemenggalan kata adalah kata yang menjadi dasar bentukan untuk kata yang lebih besar. Lalu kita lanjutkan dengan kata imbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang mendapatkan imbuhan atau tambahan fiksi sehingga membentuk kata baru. Selanjutnya ada kata ulang. Kata ulang adalah bentukan kata yang diperoleh melalui proses duplikasi atau pengulangan. Selanjutnya ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah pemisahan kata menjadi suku kata, baik diucapkan, ditulis, maupun ditandatangani. Selanjutnya ada kata depan. Kata depan adalah kata yang merangkai kata-kata atau bagian dari kalimat. Selanjutnya ada partikel. Partikel adalah kata yang tidak dapat diinfleksikan. Partikel ini dipisah menjadi 5. Itu adalah 1 lah, 2 kah, yang ketiga tak, lalu pun, dan per. Contoh itulah pemisahan partikel. Selanjutnya ada singkatan dan akronim. Singkatan adalah kependekan huruf, sedangkan akronim adalah kependekan huruf yang terdiri atas beberapa unsur. Contoh akronim yaitu ponsel atau dalam kata panjangnya adalah telepon seluler. Lalu contoh selanjutnya adalah sembako, yaitu 9 bahan pokok. Lalu selanjutnya ada angka dan bilangan. Angka yaitu tanda atau lambang pengganti bilangan, sedangkan bilangan itu sendiri yaitu banyaknya benda atau sebagainya. Lalu selanjutnya ada kata ganti. Ku, kau, kan, dan mu, dan nya. Biasanya disimpulkan jika kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya atau kata setelahnya.
Sedangkan kata ganti kumudannya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya atau kata sebelumnya. Lalu selanjutnya ada kata sandang si dan sang. Kata sandang merupakan jenis kata yang berfungsi sebagai penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil, bukan menggunakan huruf kapital. Lanjutkan pada pembagian yang ketiga, yaitu pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca kita mulai dengan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat, tanda dalam penulisan bagan, ikhtisar atau daftar, pemisah angka, jam, menit, dan detik. Lalu kegunaan selanjutnya adalah menunjukkan jangka waktu, berperan dalam penulisan sumber referensi, memperjelas jumlah, tidak boleh digunakan pada akhir judul, tidak boleh digunakan pada kepala surat. Lalu selanjutnya penggunaan tanda koma. Tanda koma digunakan di tengah kalimat, untuk perbandingan kalimat, memisahkan anak dan induk kalimat, di belakang kata penghubung antar kalimat, digunakan sebagai pemisah partikel, memisahkan petikan langsung, di identitas yang ditulis berurutan, penulisan daftar pusaka, pada catatan kaki, penulisan gelar, dalam penulisan bilangan, pada kalimat bertingkat, menghindari salah baca, tidak digunakan untuk pemisah petikan langsung. Penggunaan tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu, bisa digunakan dalam tanda kurung. Penggunaan tanda baca atau tanda seru digunakan pada kalimat perintah. Digunakan yang kedua untuklah menunjukkan ekspresi kaget. Itu biasanya untuk menunjukkan reaksi. Selanjutnya penggunaan tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian kalimat. Yang kedua untuk memisahkan kalimat yang setara. Lalu yang ketiga ada penggunaan tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan untuk mengakhiri suatu pernyataan lengkap, digunakan untuk sesudah kata atau ungkapan, digunakan pada teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku, digunakan di antara identitas penerbit. Lalu selanjutnya adalah penggunaan tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyambungkan suku, menyambungkan unsur-unsur kata ulang, menyambungkan huruf kata, memperjelas hubungan, merangkai kata depan dengan huruf kapital, merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Selanjutnya adalah penggunaan tanda pisah. Digunakan untuk membatasi penyisipan kata, digunakan untuk menegaskan adanya keterangan apoisisi, tanda pisah juga digunakan untuk dua bilangan. Selanjutnya penggunaan tanda elipsis atau titik-titik. Digunakan untuk penulisan kalimat yang terputus-terputus, digunakan untuk menunjukkan adanya naskah yang hilang. Lalu penggunaan tanda kurung, digunakan untuk tambahan keterangan, digunakan untuk mengapit keterangan, digunakan untuk mengapit huruf, digunakan untuk mengapit kata. Lalu selanjutnya ada tanda kurung siku, digunakan untuk mengapit huruf, kata atau kelompok, digunakan untuk mengapit keterangan. Selanjutnya ada tanda petik, digunakan untuk petikan langsung, digunakan untuk pengapitan judul, digunakan untuk mengapit istilah ilmiah, digunakan untuk penutup kalimat. Selanjutnya ada penggunaan tanda petik tunggal, digunakan untuk mengapit petikan dalam petikan lain, digunakan untuk mengapit makna. Selanjutnya ada penggunaan tanda garis miring, digunakan untuk dipakai dalam nomor surat atau kalimat, digunakan sebagai pengganti kata hubung. Penggunaan tanda apostrof atau tanda penyingkat digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata, digunakan untuk penggunaan kata khusus. Selanjutnya ada penulisan unsur serapan. Jadi dalam perkembangannya bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, mulai dari bahasa daerah seperti Jawa, Bali, Sunda, bahkan bahasa luar, bahasa asing seperti Cina, Arab, Jerman, Inggris, dan Portugis.
Kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa daerah maupun bahasa ejaan. Ucapan dan tulisannya disesuaikan sedemikian rupa. Contohnya ada atlet, seperti yang ditulis di sebelah, dirubah menjadi atlet. Itu berasal dari bahasa Belanda. Seperti itu contoh bahasa serapan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau kurang, mohon dikoreksi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.